Sorotan berikutnya, saudara, setelah ditangkap di rumahnya pemuda berinisial F yang disangka sebagai pembuat dan penyebar video hoax suap jaksa di sidang Rizik Syihab dibebaskan. Terduga tidak terbukti membuat dan mengunggah konten video hoax dan diduga hanya menjadi korban peretasan. F, warga Takalar yang ditangkap oleh kejaksaan, akhirnya dipulangkan. Menurut pemeriksaan, akun F ternyata diretas dan disalahgunakan oleh seseorang untuk menyebarkan video hoax suap jaksa sidang Rizik Syihab. Kejaksaan pun telah memulangkan F dan kini telah berada di rumahnya di Takalar, Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan juga update terakhir bahwa tadi sore setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim kejaksaan, yang bersangkutan F telah dipulangkan karena tidak terbukti sebagai orang yang menyebarkan hoaks tersebut. Akun daripada yang bersangkutan telah diretas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang masih dalam pencarian. Berarti orang ini sudah dibebaskan? Sudah dipulangkan tadi sore ya, karena tidak terbukti sebagai orang yang mengupload, ya kan, orang yang menyebarkan hoaks itu, tetapi akun yang bersangkutan telah diretas oleh orang lain. Ditemui di rumahnya, F mengaku tidak mengetahui adanya video hoax suap jaksa di sidang Rizik Syihab. Menurutnya, ia tidak bisa menggunakan akun media sosialnya sejak 2 pekan yang lalu. Diduga akunnya digunakan pelaku untuk menyebarkan konten hoax. Ia berharap kasus ini bisa terungkap dan pelaku sebenarnya bisa ditangkap. Tidak tahu memang. Nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Terkait informasi kasusnya yang viral ini, video itu tidak tahu juga. Nggak tahu juga sama sekali, nggak tahu video ini. Berarti setelah kejadian Anda diamankan baru tahu bahwa ada kejadian seperti ini. Iya, betul. Terakhir main sosial media kapan? Sekitaran 2 minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu. Untuk melihat akun Anda secara pribadi, pernah lihat bahwa ada yang retas dan mengupload video itu? Nggak ada sama sekali. Sedangkan teman saya aku pertanyakan sendiri, katanya nggak ada berita seperti itu di beranda Facebook saya. Lalu apa fokus dari pihak jaksa dan juga kepolisian untuk mengungkap kasus hoax suap jaksa di sidang Rizik Syihab? Sudah ada jurnalis Kompas TV Eki Muzakir dari Sulawesi Selatan. Selamat petang, Eki. Setelah memulangkan pemuda yang ternyata akunnya diretas, yang diduga sebagai pembuat konten hoax, apalagi, Eki, fokus penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini? Ya, tentu saja proses penyelidikan masih terus dilakukan meskipun pemuda berinisial F yang sempat dimintai keterangan kemarin kini sudah dipulangkan ke rumahnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Namun sejauh mana proses penyelidikan ini kami belum bisa menyampaikan secara lebih mendalam atau lebih detail karena memang pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini belum memberikan informasi secara detail kepada awak media di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak kemarin pihak media terus menunggu informasi lanjutan dari pihak kejaksaan, namun pihak Kejaksaan Tinggi masih belum memberikan keterangan resmi terkait langkah lanjut, bahkan apa hasil dari proses pemeriksaan terhadap pemuda berinisial F yang sempat ditahan kemarin ini belum dipublikasikan kepada media di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun dari pengakuan pemuda berinisial F yang diduga membuat dan menyebar konten hoaks atau video tidak benar ini, dirinya diperiksa selama 3 hingga 4 jam di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan sejumlah pertanyaan. Namun dari hasil jawaban yang disampaikan menyebutkan bahwa F ini tidak tersangkut paut dengan kasus video yang tidak benar yang sempat beredar di media sosial tersebut. Pihaknya sudah 2 pekan tidak menggunakan media sosialnya dan hingga kini pihaknya juga masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kenapa namanya bisa dicatut dalam kasus video tidak benar yang menyeret nama jaksa dalam kasus suap atau dalam kasus yang menyeret Habib Rizik Syihab. F sendiri sejauh ini masih terlihat trauma karena memang dijemput paksa di tempat dia bekerja dan juga kini harus kehilangan pekerjaannya karena kasus
yang menimpanya, meskipun sejauh ini F sudah dipulangkan ke rumahnya. Namun, apakah F ini masih berstatus sebagai saksi, sebagai korban, ataupun sebagai apa? Sejauh ini pihak kejaksaan juga belum memberikan keterangan resmi kepada kami. Kami sempat mencoba menghubungi bagian penerangan umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menyebutkan mereka masih berada atau sedang melakukan kegiatan sehingga belum memberikan jawaban kepada kami, Ibrahim. Eki, ini si F ini mengaku bahwa akun media sosialnya diretas. Apakah ada informasi, Eki, dari Polda Sulawesi Selatan, terutama dari Direktorat Pidana Siber untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan, karena ini ada peretasan akun dan penyebaran berita bohong di media sosial, Eki? Iya, ini juga sempat menjadi pertanyaan kami karena biasanya dalam kasus seperti ini atau kasus yang melanggar Undang-Undang ITE ini biasanya diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun khusus untuk kasus ini justru pemeriksaannya langsung ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Apakah seperti apa koordinasi kedua lembaga ini masih jadi pertanyaan buat kami media di Makassar, Sulawesi Selatan. Karena pihak kepolisian sejauh ini, pihak Polda Sulawesi Selatan hanya mengawal proses pemeriksaan dari pemuda F yang sempat ditangkap kemarin. Namun seperti apa proses penyelidikan, apa isi konteks pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi ini, pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan sebenarnya tidak begitu terlibat dalam proses penyelidikan kasus ini, Ibrahim. Baik, tapi kita akan tunggu bagaimana nanti kelangsungan penyelidikannya, prosesnya seperti apa, karena ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar bijak dan juga hati-hati dalam bermedia sosial. Terima kasih Eki Muzakir untuk laporannya langsung dari Sulawesi Selatan.